Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi siang hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua ini terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak bisa balas apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Tapi inilah kehidupan kami tetap persembahkan kepadamu. Menjadi satu korban yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah kami yang sejati Tuhan. Terima kasih. Seberapa kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan, Engkau kenal tiap-tiap pribadi kami. Dengan berbagai macam pergumulan kami datang kepadamu. Dan kami percaya ketika kami beribadah dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh mendapat jawaban kekuatan yang pasti daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kuduskan hati kami semua Tuhan. Dan layakkan kami boleh menjamah pekerjaan-Mu. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, sedia melayani kami. Dan kami tetap berdoa bagi setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan. Baik WL, singer, pemain musik, sampai pada pemberitaan firman Allah. Biar semua mereka boleh tinggal di dalam urapan Allah. Dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sehingga apabila kami memuji Engkau, kami boleh merasakan bagaimana lawatan Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami masing-masing. Kami bangga punya Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang walaupun kami sadar kami seringkali jauh dan meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami ingin berdoa juga pada saat ini bagi saudara-saudara kami, bahkan hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu, bahkan sidang jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan. Pimpin dan percepatkan langkah mereka Tuhan. Mereka boleh tiba bersama-sama, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tahu di dalam kami mau beribadah kepada-Mu, iblis tidak senang. Dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu konsentrasi kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Oleh karena itu kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami mentengking segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa bicara dari jenisai. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada saat ini dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita sudah dibuka dan kita mau bergerak memuji nama Tuhan. Kita terus menaikkan pujian kita yang berkata teramat baik Engkau Tuhan. Dan di hadapan kemegahan kami datang untuk menyembah dan memuji. Membawa hidupku
dengan dia bahwa nggak ada Tuhan yang sehebat Tuhan kita. Amin. Kau yang terbesar Tuhan, Kau yang termulia. Katakan kau terbesar.
persembahan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita. Sambil mempersiapkan persembahan, kita mau angkat pujian Allah sanggup. Firman yang hidup bagi setiap kita pada hari ini, yang datang secara onsite maupun juga yang menyaksikan lewat live streaming. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu tak terbatas, dan Dia Allah yang maha hadir. Dia Allah yang mampu mengatasi segalanya, sebab Dia Allah yang sanggup. Kalau kita kadang harus melewati banyak lomba, banyak masalah, banyak persoalan yang terjadi, sangat belum menemukan jalan keluar, kita punya Allah yang kuasanya tak terbatas. Dia yang berjanji akan menyertai setiap kita. Dan jangan ragukan itu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap
biar pujian biasa, biar pujian ini menjadi kekuatan setiap kita yang datang pagi hari ini. Kita mau bersama-sama mengangkat tangan kita, kita berserah dan mengatakan dengan iman kita bahwa Kau tetap Allah penolong kami. Walau apapun Tuhan yang akan kami hadapi, walau apapun Tuhan rintangan yang kami boleh lewati, Kau tetap Allah yang akan menolong kami Tuhan. Jadikan ini doamu, jadikan ini bentuk di mana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar Dia yang mengambil alih seluruh keberadaan hidupku. Walau seribu rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong. Amin. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong. Kau tetap Allah yang menolong Tuhan. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah, Walau 10.000 di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah, Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh dapat berhimpun di rumah-Mu. Tidak lain hati kami ingin memuji dan memuliakan Engkau. Terlebih-lebih Tuhan, kami rindu kehidupan kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap puji-pujian yang kami sudah naikkan Tuhan menjadi suatu berkat kekuatan yang baru bagi rohani kami, agar kami senantiasa bersuka cita, terlebih-lebih boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan mendengar dan belajar akan firman-Mu. Bukalah Tuhan hati, mata dan telinga kami untuk dapat menerima setiap firman-Mu Tuhan, yang boleh memberikan kami kekuatan yang baru, yang boleh menumbuhkan iman kami sampai kepada iman yang dewasa, iman yang disempurnakan oleh Tuhan. Terlebih-lebih kehidupan kami boleh diubahkan dan boleh menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah sumber pancaran berkat, akan tetap memberkati kami semua. Terlebih setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau yang perhitungkan semuanya dan membalas berkat-berkat berlimpah, berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Terima kasih Tuhan, saatnya kami memohon belas kasih-Mu, urapan-Mu dari sorgawi kepada kami semua, terlebih kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau pakai bibir lidah hamba-Mu
untuk menyatakan isi hati-Mu, agar kami boleh dikuatkan, dihiburkan lewat perkataan firman-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi pikiran hati kami dengan berbagai cara, kami tolak semuanya itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan iblis, kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Ribidis aidibiditrai. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Pada kesempatan ini kita boleh berada, berhimpun di rumah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Baik, kita akan langsung membuka Alkitab kita pada saat ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 sebagai ayat pokok lanjutan daripada tema khotbah saya tentang 5 macam pelayanan yang kita ambil dari macam-macam pelayanan dari 5 tokoh di dalam Injil Yohanes 12 ini. Kita akan membaca Yohanes 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Demikian firman Allah. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Puji Tuhan, silakan. Kita telah membahas beberapa macam pelayanan. Yang pertama kita sudah membahas tentang Marta. Lalu kemarin kita membahas tentang pelayanan Maria. Dan saat ini kita akan membahas tentang pelayanan daripada Lazarus. Berbeda dengan Marta dan Maria, saudara, cara melayani Kristus. Lazarus, dia melayani Kristus dengan duduk bersama. Duduk bersama, bercerita, saling membagi curahan hati, dan apa yang dikehendaki daripada Lazarus bisa dia sampaikan kepada Yesus Kristus, dan apa yang dikehendaki dari Yesus Kristus itu juga disampaikan kepada Lazarus. Sebagaimana Lazarus ini dianggap sebagai seorang sahabat. Jadi tema pada saat hari ini, pentingnya pelayanan gereja Tuhan di hari-hari ini, kita dapat melayani sebagai seorang sahabat Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Amsal Salomo dikatakan bahwa seorang sahabat yang setia selalu memberikan kasihnya setiap waktu, dan selalu ada di saat-saat menderita, di saat-saat masa sulit, dia selalu ada. Saya minta tolong bacakan itu di dalam Amsal ya. Amsal 17 ayat 17. Iya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Iya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang ditunjukkan daripada Lazarus ini, dia mengasihi Tuhan. Dia menganggap Yesus
adalah sahabat. Dalam suatu perbincangan hubungan antara seorang sahabat itu, disitulah adalah suatu pembicaraan yang bebas. Pembicaraan dari hati ke hati, ya. Pembicaraan yang tidak ada ditutupi-tutupi lagi. Begitulah kehidupan kita. Kalau kita sudah memahami apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, apalagi kita menganggap Yesus sebagai sahabat kita, janganlah kita pernah khawatir, ya, atau ragu-ragu dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus katakan bahwa Dia adalah sahabat daripada murid-muridnya. Dan Dia menunjuk kepada murid-muridnya juga adalah sahabat daripada Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus katakan seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Jadi kalau Tuhan mau memberikan nyawanya, mau memberikan hidupnya untuk setiap sahabat-sahabatnya, tentu itu menjadi suatu gambaran dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa bersuka cita memiliki teman, memiliki sahabat yang setia. Ya, walaupun memang pada faktanya seringkali kita menemukan sahabat yang tidak setia. Jangankan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus pun mengatakan, sudah dinubuatkan dalam kitab Mazmur 48 ayat 10 kalau tidak salah, ya, atau Mazmur 41 ayat yang ke-10, di mana sahabat karibku yang memakan rotiku itu mengangkat tumitnya. Coba kita baca. Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini adalah suatu kebenaran, ya, yang akan menjadi bagian dalam kehidupan gereja Tuhan. Kadang dalam kehidupan sehari-hari ekspektasi kita terhadap seorang sahabat itu adalah sahabat yang bisa menjadi teman curahan hati, bisa menjadi teman yang selalu ada. Tentu sebagai sahabat, kalau firman Tuhan menyampaikan, ya, bahwa sahabat yang setia, dia pun di saat susah itu ada. Walaupun firman Tuhan juga mengatakan ada sahabat yang justru meninggalkan kita di kala susah. Bahkan seperti contoh Tuhan Yesus. Bukan saja Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Sebenarnya sahabat-sahabat Yesus dari 12 murid pun ketika dia ditangkap itu lari semua. Petrus yang mencoba bertahan pun akhirnya menyangkal dia. Menyangkal bahwa dia mengenal Yesus Kristus. Kalau kita melihat situasi di mana Yesus ditinggalkan, ya, oleh sahabat-sahabatnya, ya, itu akan kita alami sebagai gereja Tuhan. Ada masanya kita ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kita. Ketika kita mulai masuk dalam area pergumulan yang berat, wah, disitulah kita akan dibiarkan. Kita mungkin tidak mendapatkan suatu pertolongan, bahkan dari sahabat sendiri. Itu yang terjadi. Tapi kalau firman Tuhan saat ini, saudara, mengingatkan tentang keberadaan cara pelayanan Yesus Kristus yang menganggap Lazarus itu sebagai seorang sahabat, sebaliknya juga begitu, maka sepatutnya kita harus memahami, kita melayani orang-orang di sekitar kita sama seperti melayani Kristus. Kolose 3 yang ke-23, segala sesuatu yang kita lakukan itu lakukanlah untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Terkadang kalau mau melihat manusia, kita menemukan kekecewaan. Kita menaruh harapan kepada manusia, harap-harap dia tolong, dia bantu, ya.
akhirnya dia meninggal. Nah, itu suatu perkara yang seringkali menyakitkan hati kita. Tapi firman Tuhan saat ini memberikan kita kekuatan hati. Jadilah seperti Kristus, yang walaupun ditinggal sahabatnya, dia tetap setia. Dia tetap kembali mendatangi sahabat-sahabatnya. Seperti pelayanan Lazarus, ketika Kristus datang ke rumahnya, dia menyambut dengan berbincang-bincang, satu meja makan. Walaupun adik-adiknya Marta dan Maria mempunyai cara masing-masing melayani Kristus, tetapi yang kami tekankan di sini adalah bagaimana kita sebagai gereja Tuhan dapat melayani Kristus seperti seorang sahabat. Saudara, kalau kita melihat di dalam keluarga Lazarus ini, terlepas dari segala kekurangan, Marta melayani secara jasmani, Maria melayani dengan hatinya, lalu Lazarus melayani Kristus dengan menganggap seorang sahabat. Ketiga-tiganya ini walaupun berbeda-beda, tetapi menjadi satu keluarga yang dikasihi Tuhan. Tidak ada perkelahian, tidak ada perselisihan di dalamnya. Itu sudah menjadi gambaran dalam jemaat Tuhan di hari-hari ini. Sekalipun pelayanan mereka dengan cara Marta atau dengan cara Maria atau dengan cara Lazarus, jangan ada kecemburuan di situ. Sama-sama melayani Tuhan, sama-sama kita mempunyai prinsip satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ketika kita sudah berada di dalam kesatuan di dalam tubuh Kristus, maka sesungguhnya Tuhan akan memberikan karunia kepada setiap orang yang betul-betul mau bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berikan talenta karunia masing-masing, ya layanilah Tuhan dengan tanggung jawab yang penuh. Dengan kita selalu mengobarkan semangat gairah kita lewat talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Gesbane Efrata yang kita akan adakan. Ada memang seksi dapur, seksi konsumsi, ya. Ada memang seksi bagian doa, mendoakan, ya. Ada yang seperti Lazarus, bagaimana itu adalah suatu gambaran kehidupan orang percaya, gereja yang selalu dekat dengan Tuhan, mempertanyakan Tuhan, selalu ada persekutuan, supaya dengan maksud dia diberikan hikmat. Dengan hikmat marifat itu dia boleh menyampaikan firman Tuhan, ya. Jadi ada bagian-bagiannya. Terlebih yang saya mau ingatkan, keluarga Lazarus ini adalah keluarga yang begitu bersukacita menyambut Tuhan Yesus. Sama seperti keluarga di dalam 2 Samuel pasal yang keempat ayat yang 8 sampai 37. Itu adalah keluarga daripada orang Sunem. Tidak salah. Coba kita baca itu. Di dalam 2 Samuel 4 ayat yang ke-8. Betul ya? Oh, sorry. 2 Raja-Raja maksud saya. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-8. Iya. 4 ayat 8, perempuan Sunem dengan Sampai 10 ya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya. Di sana tinggal seorang perempuan kaya. Nah, perhatikan. Perempuan yang kaya ya. Terus yang mengundang dia makan. Yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Elisa singgah
untuk makan ketika dia sedang diutus oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Beberapa kali dia melewati rumah perempuan Sunem ini yang dikategorikan adalah perempuan kaya. Terus Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, ya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. tampaknya perempuan ini adalah perempuan yang rohani. Nah, ya. Dia tahu betul siapakah sesosok daripada Elisa ini, yang adalah seorang nabi, yang adalah seorang abdi Allah. Ya. Terus Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. ya, sampai situ saja. Ya. Di sini ada suatu cerita yang menarik. Ya, walaupun dalam ayat 10 ini ada pengertian rohani yang lebih dalam. Ya, di situ ada kandil, ada meja, ada tempat tidur. Ya, itu ada pengertian rohaninya. Tapi kita akan membahas bagaimana keluarga daripada perempuan kaya ini menyambut seorang nabi. Kenapa saya katakan perempuan ini adalah orang rohani? Karena dia tahu dan mengenal Tuhan. Dan karena pengenalan dia kepada Tuhan, dia mengenal utusannya, yaitu Nabi Elisa. Dan luar biasanya keluarga ini menyambut Elisa, bahkan memberikan tempat penginapan. Ya. Artinya memberikan tempat untuk Elisa menginap. Kalau Elisa kelelahan sedang mengadakan perjalanan, ketika dia mampir, ya keluarga ini menyambutnya dengan penuh sukacita. Keluarga daripada perempuan Sunem ini karena perilakunya, sifatnya yang baik menyambut hamba Tuhan, maka disitulah Tuhan berbicara melalui Nabi Elisa. Ternyata Elisa tahu, saudara, apa yang menjadi pergumulan dalam keluarga ini. Yaitu apa? Mereka membutuhkan seorang anak. Dan itu diutarakan. Ya. Elisa langsung berkata, apa yang hendak aku berbuat kepadamu? Kami tidak memiliki anak. Elisa langsung memberikan jawab, sesungguhnya tahun depan kamu akan memperoleh anak. Puji Tuhan. Ketika perempuan itu percaya akan perkataannya, perempuan itu percaya kepada abdi Allah ini, perempuan itu percaya kepada Allah, maka terjadilah tahun depan itu dia dikaruniai seorang anak. Tidak sampai di situ, pemeliharaan anaknya pun itu masuk dalam perhatian khusus daripada Nabi Elisa ini. Sebab ketika anak itu sudah mulai tumbuh besar, kalau saudara baca, ketika dia mengikuti ayahnya ke ladang bekerja, di situ dia terkena panas terik matahari. Dan akhirnya dia menjadi sakit kepalanya dan demam dan akhirnya mati. Tetapi yang luar biasa di sini, perempuan itu mengingat kembali akan Nabi Elisa ini, sehingga dia datang mencari Nabi Elisa. Dia tahu apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki Nabi Elisa itu adalah kekuatan yang datang daripada Allah. Singkat cerita, dia panggil Nabi Elisa itu kembali, datang ke rumahnya, dan dia meminta agar anak ini didoakan. Dia mengeluh kepada abdi Allah, kepada Elisa, bahwa anak kami telah mati. Langsung Elisa segera menghampiri anak itu, mendoakannya. Elisa mendekapnya. Ya. Setelah Elisa mendekapnya, menjadi hangat tubuhnya, tiba-tiba dia bangkit. Dia hidup kembali. Disitulah perempuan ini bersama suaminya, keluarga ini memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh daripada keluarga Lazarus
maupun keluarga daripada perempuan Sunem ini dan keluarga atau perempuan-perempuan bangsawan seperti dalam Lukas 10. Coba kita buka dulu Lukas pasal yang ke-10. Tentang perempuan-perempuan yang melayani Yesus ya. Di Lukas 10 ayat 8. Ya, Lukas 8 maksud saya. Lukas 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita tolong bacakan. Pasal 8 ayat pertama, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan. Ya, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan. Ada yang bendahara, ya, bendahara negeri, ya, bendahara Herodes, ya, istri dari seorang raja. Wah, ternyata mereka perempuan-perempuan yang giat melayani Kristus. Sebab mereka sudah mengalami mujizat. Ini sebenarnya sudah digambarkan ya kepada pelayanan Maria. Maria dia tidak memperhitungkan lagi berapa minyak narwastu yang dia pecahkan di kaki Yesus. Sehingga Yudas mengkalkulasikan ya, oh ini minyak narwastu ini 300 dinar. Satu orang pekerja ya di Alkitab itu diberikan suatu gajinya satu hari 1 dinar. Berarti kalau 300 dinar gajinya selama setahun. Tapi dia pecahkan itu di kaki Yesus. Ya. Kenapa? Karena itu semua bersumber dari hatinya. Dari hati terlebih dahulu. Kalau hati sudah digerakkan oleh Tuhan, hati sudah dipenuhi dengan damai sejahtera, maka segala hal materi itu tidak diperhitungkan lagi. Rasanya dia sepertinya kurang ya, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Makanya kami selalu ingat ya, dalam setiap jemaat yang senantiasa memberikan suatu persembahan, kasih, korban tatangan, ya, korban perpuluhan, berikanlah dengan hati. Yang kami tekankan adalah semua berawal dari hati. Sebab kan kita sudah mempelajari bahwa ada ayat firman Tuhan mengatakan dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-17, kalau di handphone itu pasal 5 ayat yang pertama. Jagalah langkahmu ketika engkau masuk ke rumah Allah. Yang engkau perhatikan di situ adalah hatimu untuk membuka telinga dan mendengar firman Tuhan. Bukan engkau tunjukkan dengan persembahanmu ya. Sebab banyak orang gereja Tuhan memberikan persembahan, tetapi ya dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu sebenarnya sudah digambarkan dalam pelayanan Marta yang lebih mementingkan perkara jasmani. Ada gereja yang kelihatan memberi tapi di luar sana berbuat dosa ya. Ada yang penting wah sudah ketahuan di gereja ya dia rajin memberikan bantuan, memberikan donasi dan sebagainya untuk hal-hal kepentingan pekerjaan Tuhan. Tapi tuntutan kami sebagai hamba Tuhan menyampaikan yang kami inginkan adalah buah kebenaran. Seperti perkataan Paulus. Paulus melihat jemaat Filipi yang begitu memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan kepada penginjilan para hamba-hamba Tuhan, para rasul. Sampai di suratan yang lainnya Paulus pun mengingatkan tentang jemaat Filipi yang luar biasa. Bahkan ketika dia di penjara, Paulus mendengar kesetiaan jemaat Filipi untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk menolong teman-teman sahabat-sahabatku dalam pelayanan.
Tetapi di sini yang Paulus tekankan dalam Filipi 4 ayat yang ke-17, sesungguhnya bukan pemberianmu yang kuutamakan. Nah, ini perkataan dari hati Paulus. Tapi bukan berarti Paulus tidak menghendaki pemberian daripada jemaat yang dia layani, tidak. Tapi Paulus ingin jemaat itu memberikan secara jasmani, tapi memberikan dengan hatinya juga. Seperti Maria. Maria sudah memberikan dengan hati sehingga dia tidak hitung-hitung lagi apa yang dia berikan. Sebab terkadang saudara dalam kehidupan sehari-hari bahkan dalam pelayanan, ada orang yang sudah memberi, kelihatannya memberi dengan rajin, di ujung-ujungnya dia hitung-hitung. Dia ungkit-ungkit itu. Ada seperti itu saudara ya. Tapi di sini firman Tuhan itu diungkapkan secara terus terang. Karena kita semua sahabat Tuhan, Tuhan sedang menyatakannya. Ya. Sebab firman Tuhan adalah berbicara tentang suatu hikmat Allah. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada saudara. Maksud-maksud firman Tuhan yang terkadang tajam di telinga, tapi sebenarnya tidak ada maksud-maksud palsu. Tidak ada maksud-maksud merendahkan. Tapi ingin mengajarkan kebenaran yang sejati. Memang kadang tuntutan dalam hidup untuk menjadi orang rohani itu tidaklah mudah. Itulah kenapa Allah itu penuh dengan kasih sayang. Dia sabar menanti perubahan kehidupan kita semua. Kita semua punya salah dan dosa. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Itu perkataan Paulus. Paulus mengatakan itu supaya setiap orang yang sekalipun dia orang percaya sudah dibenarkan kehidupannya dalam Kristus, jangan pernah merasa sempurna. Jangan pernah merasa lebih hebat daripada yang lain. Jangan. Semuanya sama di mata Tuhan. Semuanya sama-sama diberikan anugerah daripada Tuhan. Makanya lewat firman Tuhan ini diingatkan. Paulus katakan ya tadi, bukan pemberianmu yang kuutamakan. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Itulah suara hati kami juga kepada jemaat simpatisan. Bahwa sesungguhnya apa yang menjadi bantuan daripada jemaat itu selalu kami teruskan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Apa yang engkau tabur dengan iman, engkau tabur itu dengan usaha kerja kerasmu, dengan berlinang air mata. Engkau berikan itu bukan karena engkau memandang gembalanya, bukan karena engkau memandang manusia, bukan karena engkau mencari hormat dari manusia, tapi engkau menghormati firman Allah yang seringkali menjadi perdebatan di kalangan gereja tentang perpuluhan ya salah satunya. Padahal itu sudah dituliskan di dalam Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 bahwa bangsa Israel menipu Allah dengan persembahannya. Di situ juga sudah digambarkan dalam firman Tuhan tentang Ananias dan Safira. Mereka menipu Allah tentang persembahan. Di hadapan para rasul tidak tahu apa-apa. Ya. Sebab mereka bermain di belakang. Tapi luar biasanya Rasul Petrus itu dipenuhi dengan roh. Memiliki karunia hikmat dan marifat. Sehingga ketika datang tanpa basa-basi, apa yang kamu buat? Nah, itu sebenarnya merupakan pengalaman juga. Menjadi kesaksian dari cerita guru besar kami ya, Om Yance Wuruntu. Mendengar kesaksian dari murid-murid pertama itu, ketika murid-murid itu mungkin sedang jalan keluar di asrama, saat mereka mau kembali, entah di luar mereka mau main-main kah atau bagaimanakah ya. Bahkan ada kesaksian yang di asrama itu sudah ada yang saling jatuh hati. Itu langsung marifat dari Om Yance itu langsung dia bisa tahu itu. Dia bisa tahu. Bahkan ada yang mencoba menyangkal. Beliau cukup berdoa saja kepada Tuhan. Nah, mimpi buruk terbanting-banting.
langsung minta ampun kepada Om Yance. Ampun Om, kita melakukan ini, kita sudah melakukan ini. Bahkan saking takutnya, murid-murid pertama itu Om Yance, ketika mereka habis keluar, mereka mau buat yang positif kah atau negatif. Ketika mereka coba datang, di ruang tamu itu ada Om Yance lagi duduk baca koran. Itu sudah merasa tertuduh ya. Itu saking mereka mengenal pribadi beliau akan hikmat dan marifatnya. Kalau menurut saya ya, sederhananya dalam kehidupan kita sehari-hari kadang juga seperti di masa kita anak-anak, saya paling segan sekali sama bapak saya ya. Saya sudah melamar keluar, ketika hendak balik ke rumah, saya tes dulu, saya lihat di ruang tamu ada papa atau tidak. Kalau ada papa baca Quran, terpaksa tunggu di luar dulu. Kalau ada, walaupun diam-diam ya, kita jalan diam-diam mau lewat pintu kiri atau pintu kanan ya, tetap Bang udah dari mana? Pasti kena teguran saudara. Begitu juga kehidupan kita. Sebenarnya di mata Tuhan tidak ada yang tertutup. Kita mau kemana-mana pun, itu roh dalam diri kita, roh yang menyertai kita, itu selalu memperhatikan. Saudara sebagai jemaat boleh, maaf kata dalam tanda kutip, mengelabui kami. Kita tidak tahu dan kita tidak mau tahu juga. Tapi ada satu tuntutan, tanggung jawab kami untuk berusaha mengenal jemaat. Apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi persoalan. Ya. Kami pun memposisikan diri untuk tetap netral. Walaupun saudara kakak beradik ya, misalkan saudara Yoel dengan adiknya Maria bersih tegang. Maria bilang, tolong itu kasih tegur si Yoel. Sementara Yoel, tolong kasih tegur itu Maria. Bingung saya, yang benar yang mana ya? Terpaksa ya sudah sabar. Dia adalah kakakmu. Ya udah Yoel, dia adalah adikmu. Hanya bisa menjadi penengah yang ajaib, ya. Penasehat yang ajaib, bukan pihak memihak. Kalau terjadi pihak memihak, ya sudah. Pasti itu akan terjadi suatu pertengkaran. Walaupun terkadang kedua belah pihak itu bersitegang, ketika tidak diikuti maunya, seringkali kami yang terserang. Pak Pendeta bela si Maria, giliran Maria, Pak Pendeta bela si Yoel. Waduh, Tuhan Yesus. Bukan seperti itu. Begini, kami nasihati dengan baik-baik, berusaha untuk netral. Seperti kalau kita melihat seorang bapak yang melihat kakak beradik. Lihat, adiknya yang sudah melanglang buana, akhirnya dia sudah membawa harta dari bapaknya, aku tidak salah. Dia pergi keluar, kakaknya tetap di rumah. Ketika adiknya itu datang, saudara, itu bukan dimarahi, malah disambut. Yang cemburu di situ siapa? Justru kakaknya. Hei bapak, kenapa kamu memperlakukan dia seperti itu? Dia sudah meninggalkan, dia sudah mencuri dan sebagainya. Tapi dengan tenang ya seorang bapak itu mengasihi adiknya. Bukan karena dia pilih kasih, tetapi dia mengasihi dua-duanya. Sang bapak harus berusaha memberikan pengertian kepada kakaknya untuk dapat memandang adiknya itu adalah adik darah dagingnya sendiri dan bisa mengasihi, bisa mengampuni. Begitu juga adiknya, kalau sudah berbuat salah, ya hendaklah dia berdamai dengan keluarga, dengan bapaknya maupun dengan kakaknya. Itu yang harus terjadi dalam keluarga Kristen sebenarnya ya. Begitu juga digambarkan keluarga Lazarus maupun keluarga perempuan Sunam. Mereka ternyata keluarga yang berada, keluarga orang kaya, tapi mereka senantiasa melayani Kristus. Perilaku-perilaku mereka, lihat saja, perilaku yang mereka miliki itu penuh dengan kerendahan hati.
dan selalu takut akan Tuhan, menghormati hamba Tuhan. Dalam hal ini bukan ini menjadi suatu kesempatan saya ya, untuk bisa berkata ya saudara harus menghormati saya ya, sekalipun di dalam hal kita beretika, bermoral ya, kita memandang hamba Tuhan karena firman Tuhan seperti itu. Memandang hamba Tuhan ya, menghormati yang sudah mengajarkan saudara dalam hal rohani. Jangan saudara ambil garis-garis negatif. Lihat saja hamba Tuhan ini punya kekurangan, lalu saudara sapu rata itu. Jangan. Dalam segala kekurangan hamba Tuhan ya, dia adalah seorang hamba Tuhan yang mau melayani Kristus dengan dia melayani jemaat. Segala kekurangan itu pasti ada. Semua orang punya kekurangan. Tapi itu kembali lagi kepada kita. Kita menghormati dia karena kita menghormati Allah. Kita menghormati adik kita karena kita menghormati Allah. Kita menghormati kakak kita karena kita menghormati Allah. Kita menghormati istri kita karena kita menghormati Allah. Kita menghormati suami kita karena kita menghormati Allah. Kita menghormati orang tua kita karena kita menghormati Allah. Barang siapa yang menghormati aku, ia akan kuhormati. Jadi kalau kita tidak ada rasa hormat kepada Tuhan, sulit kita untuk menghormati manusia. Tuhan saja kita tidak hormati, apalagi manusia. Sekalipun yang kita tunjukkan kelihatan hormat, tapi palsu itu. Ada motivasi-motivasi lain. Sebab hormat yang didasarkan kebenaran Allah itu kehormatan yang betul, yang sejati. Sama seperti kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dengan dasar takut akan Tuhan, itu kebaikan yang dikendalikan oleh hikmat Tuhan. Bahkan di firman Tuhan mengatakan, kerajinan pun jikalau tanpa pengetahuan daripada firman Allah maksudnya, itu bisa menjadi kerajinan yang sia-sia. Kerajinan engkau itu yang kau lakukan justru tidak berarti, malah merugikan saudara. Ini saya mau katakan dalam pekerjaan juga. Saudara kelihatan rajin dalam pekerjaan, tapi saudara tidak memiliki hikmat Allah, saudara bisa belokkan itu. Kelihatan kerja keras, rajin, tapi ternyata semua untuk hal-hal yang negatif. Begitu juga dalam pelayanan. Pelayanan juga tanpa hikmat Allah itu tidak berarti. Pelayanan yang palsu, pelayanan karena motivasi tertentu. Makanya kembali lagi firman Tuhan mengingatkan. Kalau kita betul-betul mau menjadi sahabat Kristus, ya layanilah Kristus dengan hati kita. Layanilah Kristus dengan hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran daripada keluarga Lazarus maupun perempuan Sunem dan perempuan-perempuan bangsawan ini, memang ada firman Tuhan mengatakan sebagai ayat terakhir ya, di dalam Matius 19 ayat yang ke-24. Ya, ayat 22 mulai sampai 24. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata, ini Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih. Ini Tuhan Yesus yang mengajarkan. Ya. Dan ini menjadi suatu peringatan bagi kita. Nasihat bagi kita. Kalau kita bandingkan dengan keluarga perempuan Sunem, keluarga bangsawan yang melayani Kristus, maka pintu sorga itu tidak sempit bagi mereka. Itu yang saya maksudkan.
Prinsipnya kita kalau betul-betul menuntut kekayaan berlimpah di dalam bumi ini, ya kita pun harus lebih dahulu menuntut kekayaan rohani. Selalu kami ingatkan yang terutama itu kekayaan rohani. Kalau kekayaan rohani, pikiranmu itu diberkati, pikiranmu itu diurapi, hatimu itu diberkati, hatimu diurapi. Saya percaya, saudara, apa yang engkau miliki sekalipun seisi dunia, engkau tahu cara mempersembahkannya untuk Tuhan. Dan Tuhan selalu mengarahkannya. Bantulah mereka yang berkekurangan. Yang tidak mampu dilakukan pemuda yang kaya ini adalah perbuatan baik. Tetapi ketika dia mau mengikut Kristus, Kristus katakan, jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Nah, di situ dia tidak bisa. Padahal ketika dia memberikan seluruh hartanya dan mengikut Kristus, maka kekayaan yang sebenarnya itu tidak akan lari daripada dia. Dia tetap memiliki kekayaan itu. Bahkan ada suatu janji berkat atas diri pemuda kaya raya ini. Sama seperti Anania Safira. Petrus katakan, bukankah ketika engkau memberikan, ya, apa yang hendak engkau persembahkan, kekayaanmu itu tetap ada di dalam diri. Nah, ini menjadi suatu nasihat bagi kita. Mengikut Kristus, ya hendaklah kita senantiasa mengikutnya dengan hati. Ya, sebagai seorang sahabat, biarlah kita selalu bertanya-tanyakan kepada Tuhan. Keluarga-keluarga yang kaya ini, ya bukan keluarga yang diumpamakan seperti seekor unta yang seperti seorang kaya yang sulit masuk kerajaan surga. Tidak. Justru terbuka lebar karena mereka mau melayani Tuhan. Dan yang terpenting, ini menjadi suatu gambaran bagi saya dan saudara sebagai keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, senantiasalah giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Layanilah Tuhan dengan hati. Ya. Kalau kita dapat melayani Tuhan dengan hati, seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Lazarus. Lazarus mati pun Tuhan hidupkan. Perempuan Sunem, anak minta anak, Tuhan berikan. Anaknya mati, Tuhan bangkitkan. Karena apa? Karena perempuan Sunem sudah lebih dahulu memberikan hatinya, ya, menyiapkan segala sesuatu apa yang dia miliki untuk melayani Tuhan melalui Nabi Elisa. Lazarus, dia melayani Kristus dan keluarganya, ya. Dia melayani dengan hati. Itu menjadi suatu nasihat bagi kita saat ini untuk menghadapi pekerjaan Tuhan. Yang kami inginkan, layanilah Tuhan dengan hati. Jadilah sahabat yang setia, ya. Jangan menjadi seperti kata Amsal. Banyak orang yang mendekati orang dermawan dan tiba-tiba menjadi seorang sahabat. Tapi kalau orang miskin ditinggalkan sahabat, ya. Jangan seperti itu, ya. Pada faktanya memang seperti itu. Banyak orang tiba-tiba jadi sahabat dalam sehari, ya, kepada orang yang dermawan. Bahkan bukan sahabat, menjadi tiba-tiba adik kandung, ya. Merasa menjadi orang yang paling dekat. Tetapi ketika ada orang yang mungkin di masa kesulitannya, kemana itu sahabat? Dia cari, dia hendak mencari, itu hilang. Seorang sahabat itu selalu ada di segala kondisi. Kehidupan kita yang menghadapi hari-hari ini, jangan khawatir, ya. Tuhan Yesus menjadi sahabat yang setia. Kalau kita terkadang mengharapkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat pun itu tidak mampu menolong, tapi Yesus mampu menolong kita. Berimanlah senantiasa di dalam kita melayani Dia lewat pekerjaan Tuhan. Lewat acara Natal ini, ya, kalau kita senantiasa melayani Tuhan dengan hati, dengan penuh sukacita,
Saya percaya Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Jangan sekali-kali kita terlalu bergantung kepada manusia, tapi kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan rezeki kita, Tuhan yang menentukan berkat-berkat dalam kehidupan kita, terlebih Tuhan yang memelihara hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi siang hari ini kami sudah dibekali lewat firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan baru, meneguhkan iman kami Tuhan, agar kami selalu berada di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap perkataan-Mu, biarlah itu menjadi benih yang tertanam di tanah hati kami, sehingga dia dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah di hadapan-Mu. Setelah kami bersekutu lewat firman-Mu, kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau layakkan kami Tuhan, Engkau yang senantiasa menjamah dan melawati hati kami. Kami rindu akan hadirat-Mu yang memberikan ketenangan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita dalam hati kami. Ampunilah kami dalam segala kekurangan, kesalahan dan dosa kami Tuhan. Tetapi apa yang kami mau lakukan untuk Tuhan, kami mau melayani Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu penyerahan kami dengan berbagai cara, kami tolakkan semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Oh sungai dari Allah.
dinilai disikai dilawan raya disikan dan berdaya. Raya disikan dan berdaya. Dilawan raya disikan antara berdaya. Disikan dan berdaya dilawan raya disikan dan berdaya. ini si ailo wala rada sikra Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Dibisit rohis hamba-hambaku, anak-anakku. Aku datang saat ini untuk melawan kamu. Karena aku tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Dan karena aku begitu mengasihi kamu, ini terlalu disayang, sehingga aku nyatakan diriku saat ini. Aku hadir bersama-sama dengan kamu. Aku sudah datang melalui firman-Ku. Firman-Ku itu adalah aku sendiri, hamba-hambaku dan anak-anak. Ini kronis aku mau supaya kamu bukan hanya menjadi pendengar yang setia, melainkan kamu juga menjadi pelaku firman-Ku yang setia, hamba-hambaku dan anak-anakku. Karena di dalam kesetiaanmu itu ada upah yang menanti kamu yang sudah kujanjikan bagi kamu. Demi kronis aku tidak akan jemu-jemu untuk memperingatkan kamu melalui firman dan kebenaran-Ku, hamba-hambaku dan anak-anakku. Karena semakin hari dunia semakin jahat. Jika kamu tidak dipenuhi oleh kebenaran firman-Ku, maka kamu akan menjauh daripadaku. Karena itu aku mau supaya kamu tetap setia dan kamu tetap bersatu di dalam aku, hamba-hambaku dan anak-anakku. Saling mengasihilah kamu dan saling menolonglah kamu. Berdoalah kamu satu dengan yang lain, hamba-hambaku dan anak-anakku. Karena tanpa aku kamu pasti lemah, tetapi di dalam aku selalu ada kekuatan yang baru yang kuberikan bagi kamu yang sungguh-sungguh berharap kepadaku. Lihatlah apa yang sudah kuperbuat bagi kehidupan kamu sampai pada saat ini. Sudah lihatkah kamu betapa aku mengasihi kamu dan aku tidak pernah meninggalkan kamu. Tapi terkadang aku sedih melihat kamu, karena kamu suka meragukan janji-janjiku bagi kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku. Terkadang apa yang menjadi pergumulanmu itu membuat kamu jauh daripadaku dan melemahkan kamu. Oleh karena itu aku selalu datang menegur kamu melalui firman-Ku. Jangan menganggap itu karena aku tidak mengasihi kamu, tetapi lihatlah bahwa justru karena aku begitu mengasihi kamu, aku akan selalu menegur kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku. Karena itu kamu harus berbahagia, hamba-hambaku dan anak-anakku. Karena begitu banyak rahasia firman-Ku yang kubukakan bagi kamu. Banyak mereka yang ingin mengetahui rahasia kebenaran-Ku, tetapi bagi mereka tidak kubukakan. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah kamu di dalam aku, karena masih banyak kebenaran dan rahasia firman-Ku yang belum kamu ketahui. Tetapi aku bersedia memberitahukannya kepadamu jika kamu bersungguh-sungguh merendahkan hatimu di dalam aku.
Dinitraw ni si Jalaw, dinitraw. Aku ingatkan sekali lagi bagi kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Bekerjalah kamu dengan sungguh-sungguh di dalam aku. Karena sudah berkali-kali aku sampaikan bahwa ada janji dan rencanaku bagi kamu. Apa yang akan aku buat itu adalah yang terbaik bagi kamu. Dinitraw ni si Jalaw, dinitraw. Rendahkanlah hatimu senantiasa di hadapanku. Dan apa yang sudah kamu miliki saat ini, yang sudah kuberikan bagi kamu, bersyukurlah kamu dan pergunakanlah itu sebaik-baik mungkin untuk kemuliaan nama. Radikanlah rawas sudah mengertikah kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Aku sangat mengasihi kamu. Inilah suaraku. Damai sejahtera kamu yang sudah mendengarkan aku. Nama Torimikum. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu lewat suara Roh-Mu Tuhan yang memberikan penghiburan bagi kami. Kuatkanlah roh kami ya Bapa. Kiranya kami senantiasa berkobar-kobar di dalam melayani pekerjaan-Mu. Kami senantiasa bersemangat di dalam melayani Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tetap melayani Tuhan. Kami boleh melayani sahabat kami, teman kami, keluarga kami Tuhan dengan penuh sukacita. Kuatkan roh kami Tuhan untuk selalu dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami ya Bapa. Sehingga kami boleh menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada dan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam segala kekurangan kami. Ampuni kami Bapa. Sempurnakanlah kami dengan hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah segala proses, tantangan, cobaan yang kami hadapi semakin hari membentuk pribadi kami jadi pribadi yang dewasa di dalam Engkau. Lebih-lebih ajari kami selalu bersyukur di dalam segala perkara Tuhan, agar kami tidak mudah terpengaruh dengan segala kemanisan dunia yang ada. Tapi kami bersyukur kami mempunyai Allah Yesus Kristus dalam hidup kami. Itu sudah lebih dari cukup Tuhan. Karena di dalam Engkaulah keselamatan atas hidup kami. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Kristus dalam diri kami. Engkaulah Tuhan menjadi harta kekayaan kami, yang memberikan kami suatu kehidupan yang kekal. Segala nafas hidup kami Tuhan, setiap darah kami yang mengalir, semua itu atas kehendak Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, kami boleh beraktivitas, bekerja, kami boleh makan minum Tuhan, kami boleh dapat bersama-sama dengan kaum keluarga, kami boleh dapat melihat orang-orang yang kami cintai. Bahkan kami boleh merasakan anugerah penyertaan-Mu dengan berkat kekuatan kesehatan tubuh jasmani. Terlebih kami boleh dapat berhimpun mendengar firman-Mu. Itu adalah suatu kesetiaan-Mu yang besar, kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah atas hidup kami. Itu tidak dapat dibanding dengan segala apa yang ada dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Diberkatilah seluruh sidang jemaat-Mu dan simpatisan yang senantiasa melayani Tuhan. Engkau perhitungkan segala pemberian pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Terlebih segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan hari demi hari Tuhan untuk kebutuhan keperluan mereka. Engkau senantiasa membuka jalan. Engkau yang memberikan hikmat, kebijaksanaan dalam hati mereka. Terlebih hidup takut akan Engkau. Engkau bukakan pintu berkat atas hidup mereka, berlimpah-limpah memenuhi, mencukupi segala sesuatu di dalam keluarga mereka, dalam kebutuhan pribadi mereka. Engkau berkati. Yang sakit Engkau beri kesembuhan Tuhan. Yang lemah Engkau senantiasa berikan kekuatan yang baru. Engkau menghibur bagi hati yang susah, yang sedang menghadapi pergumulan Tuhan. Engkau menjadi sahabat yang setia, selalu menyertai, menguatkan, menghibur mereka Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan tangan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Rencana mereka di hari-hari depan, kami percaya Engkau dapat membuka jalan, memberikan yang terbaik dan sempurnakanlah. Diberkatilah Tuhan kaum keluarga kami masing-masing. Orang tua kami diberkati oleh Tuhan, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan, sanak saudara kami diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami diberkati oleh Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Bapa, rencana kami untuk mengadakan Natal Tuhan, tolong Engkau turut serta. Pakailah setiap hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan, yang bertugas untuk Tuhan menyelenggarakan Tuhan acara ini. Panitia yang sudah dibentuk Tuhan, Kau berkati mereka, berikan hikmat kemampuan. Bersama dengan jemaat kami, hamba-hambamu Tuhan, satukan kami di dalam roh-Mu ya Bapa, agar apa yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang sudah menjadi janji firman-Mu Tuhan, Engkau Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kami imani. Engkau sudah menyiapkan semuanya. Berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah memberikan bantuan untuk pekerjaan Tuhan. Engkau tidak buta, Engkau akan perhitungkan dan membalas berkat-berkat berlimpah atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami akan akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang Anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan ekstra kolekta. Sambil menunggu, kita akan mengangkat lagu di hadapan kemegahan. Engkau baik. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasih Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah diberkati dengan berkat rohani di dalam peribadatan kami. Biarlah apa yang kami terima daripada firman-Mu menjadi suatu janji yang menyempurnakan kehidupan kami dan memelihara hidup kami. Lebih Tuhan, Kau melihat persembahan ekstra kolektor yang sudah diberikan kepada jemaat-Mu, kiranya Engkau perhatikan dan membalas berkat yang baru. Engkau Allah sumber pancaran berkat, akan mengembalikan berkat berlimpah, berkat jasmani dan berkat rohani atas pemberian kami ini Tuhan. Biarlah kami berikan dengan penuh sukacita untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Sebentar kami akan menikmati berkat bagi tubuh jasmani, makanan dan minuman yang ada. Suci kuduskan dengan firman-Mu agar di dalamnya memberikan kekuatan yang baru, manfaat yang baik bagi tubuh jasmani kami pakai untuk melayani Tuhan. Dan Kau memberkati juga tangan yang sudah menyediakannya. Asal usul berkat yang ada juga Engkau perhitungkan dan membalas berkat yang baru. Setiap Tuhan pelayanan meja yang didukung oleh jemaat-Mu maupun simpatisan, Engkau senantiasa membalas berkat-berkat yang baru atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Baik, ibadah kita sudah selesai. Tidak ada pengumuman. Laporan. Ya, mungkin dari panitia Natal ada? Belum. Ya, kalau tidak ada ya perlu kami sampaikan juga. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas segala ucapan dan doa yang sudah disampaikan kepada kami, di mana kami juga boleh merasakan sukacita kelahiran seorang anak, ya, akhirnya Joy, ini adik, sesuai dengan keinginannya, ya, bantu dalam doa senantiasa dalam kami sekeluarga untuk tetap setia di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, walaupun kami sadari banyak sekali kekurangan, banyak sekali keterbatasan, dan hal-hal yang buruk mungkin kami tidak bisa pungkiri dalam pelayanan dalam kehidupan sehari-hari, yang mohon dimaafkan. Tapi atas dua ucapan ini terima kasih semua karena kemurahan Tuhan, dan saya percaya ini semua akan berbalik ya, kepada saudara sekalian jemaat yang senantiasa mendukung dalam hal kebutuhan pastori, keluarga kami, maupun lebih dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti perhitungkan itu. Apa yang saudara sudah berikan untuk Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Tuhan akan limpah ruahkan dalam kehidupan sehari-hari. Puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih ya. Doakan saja bayinya supaya dapat bertumbuh sehat, menjadi tampan, menjadi pintar, melebihi papanya dan mamanya ya. Memiliki perilaku yang baik, perilaku surgawi, nah, itu yang terpenting. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, shalom saudara-saudara, minta waktunya sebentar. Kita seluruh jemaatnya Efrata Goshen ya, kita juga mengucap syukur dan juga ikut berbahagia atas tambahan satu bayi lagi ya untuk keluarga hambanya Pendeta Yonatan dan hambanya Mbak Tuhan Susan, Ibu Susan. Ya, dari jemaat ini kita ada hadiah ya, hadiah yang untuk diberikan sebagai ucapan syukur kita juga, dan mungkin bisa diterima oleh hambanya Pendeta Yonatan sebagai perwakilan dari kita semua jemaat untuk kelahiran baby Kenneth Azaria 24 Agustus 2023. Terima kasih atas jemaat semua partisipasinya. Kiranya ini semua berguna dan anaknya boleh, baby Kenneth boleh menjadi anak kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih tidak putus-putusnya kami mengucap syukur kepada Tuhan, dan mengucap syukur juga atas perbuatan daripada jemaat yang selalu bersatu dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ini bentuk perhatian yang kami sangat apresiasi sekali. Ya, tidak ada yang dapat kami balas, yaitu kata-kata kunci kami. Selain kami hanya bisa mendoakan selalu keberhasilan dalam segala usaha pekerjaan. Ya, kalau memang ada kurang-kurang yang mohon dimaafkan, dan mengenai bayinya mohon maaf juga belum bisa dibawa karena masih umur 4 hari ya, 5 hari, jadi harus di tempat yang steril. Tapi terima kasih juga beberapa jemaat juga sudah mewakili untuk datang berkunjung melihat si bayi kecil itu ya. Ya, semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun ada pergumulan, memang ada pergumulan proses saat melahirkan, tapi puji Tuhan semua lancar ya. Terima kasih atas doanya sekali lagi, terima kasih atas pemberiannya. Tuhan Yesus membalas berkat yang baru. Shalom bagi kita semua. Kita akan menikmati
berkat makanan di bawah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.